Saudara-saudara, Corona telah mengubah banyak hal pun dalam saat ketika kita akan beribadah kembali secara tatap muka di gereja kita, di gereja Po Kelenteng Agung. Ketika pintu gereja dibuka kembali dan saudara-saudara akan beribadah, dimohon untuk mengikuti beberapa hal dan panduan yang akan disampaikan. Inilah beberapa hal yang dapat kita persiapkan dari rumah. Masker adalah benda yang wajib dibawa dan digunakan selama ibadah berlangsung. Sampai di gereja, cucilah tangan di tempat yang telah disediakan. Tetap menjaga jarak selama berada di lingkungan gereja. Tidak berkerumun dalam waktu lama, sebelum atau sesudah ibadah. Mohon mengikuti prosedur kan suhu tubuh. Jemaat yang merasa kurang tidak diizinkan untuk hadir. Duduklah di tempat yang tidak bertanda silang sambil tetap menjaga jarak. Persembahan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Selesai ibadah, jemaat keluar melalui pintu samping dan menyampaikan salam dengan menangkupkan tangan. Mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Bau Kelenteng Agung dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Bau Kelenteng Agung di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Dan jika ada yang di antara Bapak, Ibu, atau Saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat Bau Kelenteng Agung, dapat menghubungi Majelis Konsistori atau Sekretariat Gereja atau kepada Majelis Koordinator Sektor. Hari ini, Minggu 18 April 2021, kita akan dilayani oleh Pendeta Boni Andreas dari GKI Pondok Indah.
Minggu depan, tanggal 25 April 2021, kita akan dilayani oleh Pendeta Semrit Nenolio STH Emin. Jadwal dan tempat kebaktian minggu ini. Minggu 25 April 2021, kebaktian umum pukul 9 di Gereja Pok Lenteng Agung dan di rumah jemaat masing-masing. Pelayan firman Pendeta Semrit Nenolio STH Emin. Rabu 21 April 2021, kebaktian keluarga pukul 18.30 melalui Zoom meeting pelayanan firman Penetua Marihot Sitorus. Persembahan dapat dibaca di warta jemaat yang telah di-share di sektor masing-masing. Pendeta Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Informasi lainnya, untuk mendukung pelayanan Gereja Pauk Lenteng Agung, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui penyampaian secara langsung ke gereja sesuai waktu ketika pendeta atau majelis bertugas. Bapak Ibu dapat menghubungi majelis jemaat terdekat atau koordinator sektor untuk penyampaian persembahan atau ditransfer ke gereja, ke rekening gereja melalui rekening Gereja Pok Lenteng Agung atau dapat menginformasikan ke Bendahara Jemaat Penetua Oscar atau ke koordinator sektor masing-masing. Untuk uang persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan sesuai dengan jadwal jemaat memberikan persembahan ibadah umum di gereja. Persembahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diberi tulisan SM. Pendaftaran katekisasi reguler untuk tahun ini sudah dibuka. Bagi putra-putri jemaat yang sudah berusia 16 tahun ke atas, mohon menghubungi Bapak Penetua Yermia atau Penetua Mega. Pendaftaran akan ditutup pada Minggu 25 April 2021 dan kelas katekisasi akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2021. Gereja melelang sisa paving block baru spek K300 sebanyak 60 meter persegi, harga 68.000 per meter. Bagi yang perlu silakan menghubungi koster gereja Saudara Andrianus Eliwaren. Gereja akan membuka kembali ibadah tatap muka terbatas mulai pada tanggal 2 Mei 2021, syarat-syarat teknis akan diumumkan melalui grup sektor masing-masing. Berita duka cita, telah meninggal dunia ibunda dari Ibu Kasmida Ginting, sektor 4, di Kedeberek, Sidikalang, Sumatera Utara pada Selasa 13 April 2021. Pendeta Majelis dan Jemaat mengucapkan turut berduka cita. Gereja Pok Lenteng Agung akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan SLB Tuna Netra Sahabat Yayasan El Safan yang rencananya akan dilaksanakan pada 22 April 2021. Mohon dukungan dan doa jemaat. Telah mendaftar menjadi anggota jemaat Pok Lenteng Agung Bapak Christian Alfredo, Kepala Keluarga, Ibu Riris Widiawati istri, dan Justice Kefas anak, dan telah terdaftar sebagai anggota jemaat sektor 3. Bagi Bapak Ibu yang sekiranya ada Alkitab yang tidak terpakai, bisa didonasikan ke gereja untuk kita donasikan ke NTT. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat diundang berdiri. Dan kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Melimpahkan
curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudaraku, pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang membimbing kita pada hari ini diambil dari Roma 10 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang kita berbuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami, sadar atau tidak sadar kami akan keberadaan dan kehadiran-Mu yang senantiasa itu. Kami ingin bersyukur pada pagi hari ini untuk Engkau yang tidak lelah menemani perjalanan siarah kehidupan kami. Kami Tuhan saat ini mengaku kehadiran-Mu yang senantiasa itu kadangkala tidak kami sambut dengan kesadaran penuh, sehingga kadangkala pikiran, perkataan, perasaan dan tindakan kami acap kali bertentangan dengan apa yang Engkau inginkan. Engkau yang setia, acap kali kami balas dengan ketidaksetiaan kami. Engkau yang penuh kasih, acap kali kami membalasnya justru dengan perbuatan yang jauh dari kasih itu. Maka Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami ingin bertelut di hadapan-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu. Kami sadar kami lemah, penuh dengan cacat dan celah. Tapi kami rindu untuk hidup dalam pertobatan, sehingga kami mengaku di hadapan-Mu untuk memohon Engkau sendiri yang membasuh dosa kami, mengaruniakan kepada kami roh hikmat, Roh Kudus, untuk membimbing kehidupan kami yang semakin serupa dengan Kristus. Kami juga sebagai gereja acap kali kurang mampu untuk mencerminkan wajah Allah di tengah masyarakat. Kami acap kali sibuk dengan kehidupan kami di dalam tembok-tembok gereja. Kami juga mohon ampun dalam sejarah perjalanan gereja. Dari awal ketika gereja mula-mula ada sampai hari ini, ada begitu banyak hal yang masih harus kami perbaiki. Maka dari itu dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus saja, gereja Tuhan pun akan mengalami pertobatan
untuk meneruskan karya kasih Kristus di tengah dunia ini lebih lagi hari lepas harinya. Inilah doa pengakuan dosa kami dan doa permohonan tuntunan untuk hidup dalam pertobatan. Kami naikkan ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih, Kristus yang membasuh dosa kami, dan Roh Kudus yang akan menuntun pertobatan kami. Amin. Saudara-saudara, kita sambut dengan kita mengidungkan, nyanyikanlah Kidung Baru 23 bait yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah pengampunan Tuhan dari Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan ini dengan Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Saudara-saudara, sambutlah petunjuk hidup baru dengan berdiri. Mari kita berdiri dan kita berkomitmen. Dengan sikap berdiri kita mengindikasikan kita siap masuk dalam kehidupan baru. Dan dengarkanlah pelita dalam hidup kita yang akan diambil dari Filipi ayat 1, pasal 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Mari kita kidungkan Kidung Jemaat 397.
kita akan menaikkan doa ibu hamil dan anak balita. Saya persilahkan Pendeta Semprit. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau cucu jemaat yang masih kecil, yang masih balita yang saat ini berada di rumah. Dan karena itu kepada saudara-saudara diundang untuk berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga, di rumah masing-masing untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada pagi hari Minggu Paskah ketiga ini masih dalam bayang penghayatan dan pemaknaan ulang peristiwa kebangkitan Kristus dan perjumpaannya dengan para muridnya dan umat pada waktu itu. Kami gerejamu, terutama Gereja Pok Lenteng Agung, beribadah bersama walau masih harus melakukannya secara terpisah, terbatas oleh jarak dan secara virtual. Sebagian umatmu yang ada di gereja dan sebagian besar umatmu yang ada di rumah, kami bersyukur dan saat ini kami berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga di rumah mereka masing-masing, para ibu yang sedang mengandung buah hati yang ada di dalam rahim mereka sebagai benih yang Tuhan taruhkan, Tuhan tanamkan. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam masa kehamilan mereka hingga saatnya tiba di tempat yang Tuhan kehendaki mereka boleh dapat melewati proses persalinan dengan baik, dan mereka bersama dengan suami dan keluarga mereka serta kami bersyukur bersuka cita atasnya. Juga untuk anak-anak atau cucu jemaatmu yang masih kecil, yang masih balita yang terbatas dalam daya tangkap, daya serap, daya nalar mereka untuk mencerna, memahami dan melakukan firman-Mu. Kami berdoa agar Tuhan menolong, membimbing mereka, Roh Kudus, roh persekutuan, roh pertumbuhan iman itu mendampingi mereka sedari dini agar seiring waktu berjalan, seiring pertambahan usia, pertumbuhan fisik, dan perkembangan psikis, mereka juga mengalami pertumbuhan iman yang memadai, yang memungkinkan mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi kelak ketika mereka telah dewasa rohani. Berkati kekasih-kekasih kami ini juga untuk setiap keluarga yang masih merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan juga anugerahkanlah, karuniakanlah. Juga untuk setiap pasangan suami istri yang telah sekian lama waktu berkeluarga berumah tangga Kristen dan masih mengharapkan, memohon kepadamu untuk kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan anugerahkanlah, Tuhan karuniakanlah. Juga untuk jemaatmu yang berdoa untuk keluarga, kerabat, sanak, handai taulan, yang meminta topangan doa untuk kehadiran anak dalam keluarga rumah tangga mereka, Tuhan dengarkan doa umat-Mu. Inilah kami serahkan hidup kami dan kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa bersyukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Kepada ibu-ibu dan adik-adik, anak-anak di rumah dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam pewartaan firman. Mari kita berdoa kembali.
Ya Tuhan, Engkau beri kami mata supaya kami mampu membaca. Engkau beri kami telinga supaya kami mampu mendengar. Tetapi saat ini kami memohon hikmat supaya kami mampu mengerti akan kehendak Tuhan. Karena hikmat itulah yang akan menuntun pikiran kami, perasaan kami, jiwa kami untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Sehingga melalui hikmat itu mulut kami mampu berkata-kata tentang firman. Juga hidup kami mampu mempersaksikan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara-saudara yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk sahabat-sahabat yang ada di ruang ibadah ini dan juga untuk sahabat yang ada di rumah masing-masing atau di tempat lain yang menikmati ibadah daring. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu perjumpaan dengan Kristus memberikan keyakinan akan kebenaran. Kata kunci kita hari ini adalah perjumpaan. Konon katanya orang berjumpa selalu melahirkan kesan. Perjumpaan dengan siapapun, perjumpaan dengan apapun selalu melahirkan kesan. Ketika Bapak Ibu tidak tahu saya pendeta atau belum pernah ketemu saya, ketika Bapak Ibu bertemu dengan saya mengenakan sarung, jenggotan di Mall Pondok Indah misalnya,
Bapak Ibu akan menduga saya siapa? Tentu bukan seorang Kristen, tentu bukan pendeta, bahkan nggak berpikir itu. Padahal saya suka sekali ke gereja, kadang jemaat juga mengenal saya suka sarungan begitu ke gereja. Nah, saudara-saudara, kesan ini timbul karena ada pemahaman dasar tentang sesuatu dari kepala kita, di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita, atau mungkin pengalaman perasaan kita terhadap sesuatu, lalu kemudian kita melihat sesuatu yang ada di luar kita dan itu kemudian dijadikan satu. Jadi apa yang sudah kita punya sebelumnya, lalu kemudian kita lihat kemudian, dan apa yang kita lihat dan yang kita punya itu kemudian berkorelasi melahirkan kesan. Tidak jarang kesan itu seringkali bisa berbentuk asumsi, bisa juga berbentuk prasangka, bisa saja berbentuk macam-macam lah, yang positif maupun yang negatif. Saya punya anak yang kebetulan mirip mamanya, tidak sejelek saya, begitu. Jadi anak saya kuning langsat, matanya sipit, badannya lebih berisi daripada saya yang tidak berisi ini. Suatu saat saya menjemput anak saya, biasanya yang memanggil di les balet dia adalah istri saya. Tapi istri saya nggak bisa ikut, kemudian saya setelah dia selesai, lalu saya menjemput dia masuk ke resepsionis di sebuah kursus balet. Apa yang diasumsikan oleh mbak yang ada di tempat balet itu? Ketika saya nanya, Mbak, Kara sudah selesai. Lalu dengan santai, karena baletnya di ruangan atas, dia berjalan mendekati tangga, lalu dia berteriak, Kara sudah dijemput supirnya. Jadi perjumpaan dengan saya waktu itu melahirkan pendapat bahwa saya adalah sopir anak saya. Pada titik tertentu betul, dan saya nggak harus tersinggung dengan itu, gitu ya. Tapi pada titik yang lain saya kemudian akhirnya mengaca, apakah saya betul-betul punya tampang sopir ini, gitu. Kalaupun punya, ya tidak apa-apa. Itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua, ketika saya punya hobi melukis saat saya melayani di GKI Ciledug Raya sebelum di GKI Pondok Indah. Kami membentuk sebuah ruang sekolah minggu dan saya menggambari temboknya dengan perjalanan-perjalanan Kristus, membuat sketsanya lalu mewarnainya, dan itu saya kerjakan bisa sampai jam 2-3 pagi karena itu kesukaan saya, gitu ya. Jadi saya menggambari, dan pada saat itu juga bangunan atas di gedung serbaguna milik GKI Ciledug Raya sedang direnovasi oleh tukang, dan tukangnya tinggal di situ. Sekitar jam 2 pagi begitu tukangnya mungkin terbangun dan datang mendekati saya gitu. Karena saya pada saat itu hanya mengenakan celana pendek dan tidak pakai baju. Saya biasa OT-OT, kalau di kampung itu OT-OT itu nggak pakai baju gitu ya, hanya celana pendek begitu. Lalu kemudian dia dengan santai mengatakan, "Oh, bagus ya. Ini bayarannya harian atau borongan?" Jadi dia punya asumsi lain dalam perjumpaan itu. Itu ya oke lah, itu yang kedua. Ini pengalamannya banyak sekali, saya hanya ceritakan 3 saja. Lalu ketika saya bersama dengan pendeta Rahmat waktu itu studi S2 di Jogja, kami makan di sebuah warung yang cukup murah meriah tanpa bermaksud promosi. Di dekat tempat kami itu ada warung spesial sambal SS begitu ya, yang cukup ramai digemari oleh mahasiswa di Jogja. Lalu ketika saya mengeluarkan motor, tiba-tiba ada mbak-mbak dengan santai mengeluarkan duit 2.000, lalu bilang, "Mas, motor saya sekalian." jadi perjumpaan itu selalu melahirkan kesan. Perjumpaan itu selalu melahirkan nilai. Perjumpaan itu selalu menghadirkan banyak hal, gitu ya. Pembelajaran satu dengan yang lain, bahkan konflik itu juga terjadi dalam ruang perjumpaan. Ya, kata kunci kita, tema kita adalah perjumpaan. Dan kalau kita lihat sejarah perjumpaan banyak orang dengan Kristus, itu melahirkan banyak sikap yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus dalam khotbahnya di Serambi Salomo ini, kita bisa mengetahui bahwa orang Farisi berjumpa dengan Kristus.
Ahli-ahli Taurat berjumpa dengan Kristus. Imam-imam kepala berjumpa dengan Kristus. Oke? Orang banyak khalayak berjumpa dengan Kristus. Tetapi karena mereka isi kepalanya terkurung oleh sesuatu yang sangat sempit berdasarkan pikiran mereka sendiri, maka Yesus itu dianggap sebagai musuh masyarakat. Karena mereka sudah punya nilai tertentu dan tidak mau membuka diri dengan pemahaman yang Kristus bawa tentang identitas siapa Kristus itu yang sejati, meskipun ada juga traktatnya dalam kitab nabi-nabi, Nabi Yesaya dan sebagainya. Bahkan Petrus mengatakan Mesias, penegasan pada Yesus adalah Mesias. Dan Mesias itu telah dinubuatkan di banyak tempat dalam tradisi Yahudi. Tetapi karena mereka terkurung dengan pemahaman mereka sendiri, mereka gagal membuka diri terhadap Yesus. Perjumpaan kepada Yesus dengan Yesus itu malah justru melahirkan kebencian. Perjumpaan dengan Yesus itu malah justru melahirkan kemarahan. Bahkan meskipun Pilatus mengatakan dia tidak bersalah, di Yohanes 19 saudara-saudara bisa lihat bahwa Pilatus mengatakan 2 kali, aku tidak menemukan kesalahan apapun daripadanya. Itu dikatakan 2 kali oleh Pontius Pilatus. Tetapi orang banyak, ahli-ahli Taurat kemudian mengatakan kami punya hukumnya supaya membuat dia mati. Artinya mereka terjebak dalam pikirannya sendiri, kerangka hukumnya sendiri yang membuat mereka kemudian tetap berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini perjumpaan yang menimbulkan kesan negatif karena terkurung dengan pemikiran-pemikiran itu. Lalu kemudian perjumpaan yang dialami oleh Pontius Pilatus dengan Yesus. Pontius Pilatus menurut Bapak Ibu orang baik enggak? Kalau menurut saya kok orang baik ya. Dia berani mengatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah. 2 kali loh dicatat dalam Yohanes 19. 2 kali dicatat. Yesus itu tidak bersalah. Dia mengatakannya di depan banyak orang. Itu butuh keberanian. Itu butuh nilai kebaikan dan kebenaran. Pontius Pilatus menjumpai Yesus dan menemukan kebenaran ada pada Yesus. Tetapi sayangnya Pontius Pilatus kurang radikal. Baik sih baik, tapi kurang radikal. Padahal dia punya power sebenarnya untuk mengatakan bahwa nggak usah, lepaskan aja. Tetapi karena dia punya pertimbangan politis, dia punya pertimbangan keamanan, dia mungkin juga punya pertimbangan ekonomis sebagai bagian dari penjajah Romawi, maka dia memilih untuk cuci tangan. Dia orang baik, dia menemukan kebenaran tapi kurang radikal. Dia tahu tetapi tidak melakukannya. Ini bedanya dengan orang-orang Yahudi pada umumnya yang mengatakan salibkan Yesus, salibkan Yesus. Kalau Pontius Pilatus berjumpa dengan Yesus, dia melihat Yesus membawa kebenaran, dia menemukan Yesus tidak ada kesalahan, tetapi dia hanya mampu berkata, tapi tidak mampu bertindak. Kalau murid-murid Yesus gimana? Murid-murid Yesus itu kalau dibilang ya nggak baik-baik amat, baiklah, tapi ya nggak baik-baik amat. 11 murid Yesus setelah kejadian penyaliban mereka kemana? Bersembunyi. Ya, ini kan bacaan kita sebenarnya terjadi setelah Pentakosta. Ya, setelah Roh Kudus turun, baru keberanian itu muncul. Tetapi perjumpaan dengan Kristus selama ini, keradikalan Yesus membawa kasih. Jadi kalau saya mau bilang dengan bahasa radikal itu berarti ngotot gitu ya. Ngototnya Yesus itu bukan ngotot untuk berperang, untuk menyakiti, untuk melukai orang, tetapi ngotot dalam kasih. Radik dari yang membentuk kata radikal itu berarti back to origin gitu ya. Originalnya Allah adalah kasih dan Yesus membawa keradikalan kasih itu. Sehingga dia berani dengan berhadapan siapapun tanpa kekerasan. Dia sangat radikal di titik itu untuk kemudian menghidupi kasih dan membawanya bagi siapapun, untuk orang kafir, untuk perempuan yang najis, sudah perempuan najis, orang Samaria, lalu pemungut cukai. Dia mampu dengan keradikalannya, dengan kasih itu menyapa begitu banyak lapisan masyarakat. Tetapi murid-murid Yesus yang sudah diajari,
berjumpa dengan Yesus bahkan hampir setiap hari dalam pelayanan utama Yesus, katakanlah 3 tahun lah, ketika Yesus mulai pelayanan 30 tahun sampai dia mati 33 tahun, 3 tahun bersama dengan Yesus, 3 tahun kali 365 hari ya 1000 hari, waktu yang cukup lama mengikuti Yesus. Tetapi murid-murid Yesus masih hidup dalam ketakutan dan bahkan lupa bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit. Perjumpaan dengan Yesus itu tidak memberi kesan yang mendalam ternyata dalam murid-murid. Tidak mengubah gaya hidup mereka sebelum mereka mendapatkan Roh Kudus. Setelah mendapatkan Roh Kudus kita bisa tahu. Legenda Kristen mengatakan Petrus bahkan sampai rela mati disalib terbalik. Gitu ya. Lalu Thomas yang kurang percaya itu sebelum melihat, dia kemudian pergi ke India untuk mewartakan. Coba bayangkan dari Timur Tengah ke India, perjalanannya waktu itu belum ada pesawat. Bisa dilihat di peta bagaimana caranya, berapa bulan, berapa tahun harus sampai ke sana, tetapi Thomas kemudian mengabarkan ke seluruh dunia setelah Pentakosta. Tapi sebelum Pentakosta, perjumpaan itu tetap melahirkan ketakutan. Bahkan murid yang berjalan ke Emmaus pun tidak mengenali Yesus yang bangkit jalan sepanjang itu dari Yerusalem menuju Emmaus. Kenapa? Karena banyak murid mengikut Yesus juga dengan persepsi mereka sendiri, tidak membuka pikiran mereka terhadap value-nya Yesus, kata-kata Yesus, dan apa yang Yesus sudah pernah sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka mudah melupakan, mudah gentar. Bahkan Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain yang menceritakan bahwa kubur Yesus telah kosong, mereka pun tidak segera percaya. Ya, bahkan Thomas pun harus nyolok-nyolok tangannya ke tangannya Yesus, ke lambungnya Yesus, baru percaya. Ini membuktikan bahwa murid-murid Yesus pun berjumpa dengan Yesus, tetapi karena terkurung dengan cara pikirnya, maka demikianlah yang terjadi. Sama halnya dengan Yudas. Yudas menurut beberapa ahli, memang ini masih diperdebatkan, adalah orang zelot yang disinyalir dia adalah bagian dari sekte khusus yang dipersiapkan untuk pemberontakan terhadap penjajah Romawi. Sehingga Yudas punya pikiran bahwa Mesias yang ada pada diri Yesus adalah Mesias yang berarti raja. Dia akan menjadi raja Israel, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Sehingga Yudas menjual Yesus itu, ada yang menafsirkan bahwa tujuannya adalah memicu revolusi yang dilakukan oleh Yesus. Memicu perlawanan Yesus, supaya Yesus dengan menjentikan jarinya, dia bisa mengalahkan seluruh pasukan Romawi. Itu motifnya Yudas, menurut salah satu tafsiran. Kalau kita lihat, kalau betul bahwa tafsiran itu terjadi, maka yang kita tahu Yudas bersama dengan Yesus selama ini, melihat Yesus, Mesiasnya Yesus dalam rangka A, tetapi Yudas punya pikiran Mesias adalah B. Berjumpa tapi tanpa makna, sehingga Yudas harus mati dengan bunuh diri. Saudara-saudara, mungkin ini tema yang menarik untuk saya dan saudara. Sebagai pendeta sekalipun, kita hampir setiap minggu dan jemaat dan majelis jemaat hampir setiap minggu kita bilang melayani, beribadah, bersekutu, berjumpa dengan Tuhan. Hampir setiap hari ada tugas persekutuan, ada tugas baca Alkitab, ada tugas merenungkan. Hampir setiap saat banyak orang yang setia dengan membaca renungan harian, mendengarkan khotbah-khotbah. Dan kita yakin bahwa momen-momen seperti kita ini adalah momen perjumpaan dengan Kristus. Tapi ada persoalan. Ketika kita mendengar kisah tentang murid Pilatus orang Yahudi, mereka berjumpa tidak dengan
membuka diri dan hati. Mereka menempatkan Kristus pada kerangka pikirannya sendiri. Bukan mereka yang menyesuaikan diri dengan kerangka pikiran Yesus, tetapi Yesus yang menyesuaikan dengan kita. Sehingga acap kali perjumpaan-perjumpaan yang seperti itu tidak melahirkan hal yang baik. Tidak melahirkan kehidupan baru. Ada orang yang bilang hidup baru. Hidup baru itu kapan? Setelah dibaptis. Benar? Hidup baru kan tidak dilihat dari baptisnya saja, tetapi hidup baru dilihat dari buah yang dihasilkan. Bagaimana buahmu, masih tetap kecil? Atau malah tambah busuk setelah dibaptis? Bagaimana buahmu? Apakah kasihmu semakin besar kepada orang lain? Apakah engkau semakin mau menjalankan kebenaran dan menjadi radikal dalam kebenaran dan kasih? Atau kamu justru malah semakin hidup dalam ketakutan? Ini pertanyaan untuk saya dan Bapak Ibu semua. Apakah Boni ketika berkhotbah Boni juga sudah melakukannya? Ini PR besar buat kita. Karena apa? Karena saya selalu takut. Apa yang dikatakan pendeta senior saya dulu terjadi. Jangan-jangan pendeta itu cuma jadi calo di terminal. Ayo sorga, 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 bicara terus soal sorga. Tetapi kalau calo itu pernah naik bisnya enggak? Mungkin pernah sekali dua kali lah, 1-2 lah yang naik bis. Tapi kebanyakan calo itu tidak naik bis. Cuma menawarkan sorga, tapi dia sendiri tidak ikut ke sorga. Itu yang juga menjadi ketakutan saya. Bahkan ketika saya mengatakan ibadah itu adalah perjumpaan dengan Kristus, sungguhkah Boni berjumpa dengan Kristus? Orang pendeta berjumpa dengan Kristus? Itu pertanyaan kritis yang harus disampaikan bukan hanya untuk umat, tetapi firman itu selalu pedang bermata dua, berlaku juga untuk diri saya. Ini PR kita saudara-saudara. Tema kita hari ini menarik. Tema kita membuat kita berpikir. Anda dan saya mengaku berjumpa dengan Kristus setiap saat, setiap waktu. Dalam doa, dalam renungan, dalam ibadah, dalam persekutuan. Meskipun kadang-kadang mungkin datang persekutuan karena nggak enak, nanti dicariin, ditanyain gitu ya, apalagi majelis jemaat kalau nggak datang bisa dimarahin sama jemaat. Saya kira itu bukan tujuan yang utama. Tujuan yang lebih penting daripada itu, apakah sungguh-sungguh kita mau berjumpa dengan Yesus? Karena perjumpaan dengan Yesus itu akan melahirkan sebuah dorongan yang luar biasa. Bahkan orang yang dicatat memiliki perjumpaan yang membuahkan hasil yang baik adalah Sakeus. Murid-murid Yesus tiap hari berjumpa, tapi catatannya ada rapot merah dalam hidup mereka. Tetapi Sakeus, sampai ada lagunya ya, kita suka kadang merendahkan Sakeus yang sudah rendah. Maksudnya pendek gitu. Sakeus, orang pendek, kecil, benar ia panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Yesus tahu dan berkata, "Hai Sakeus, turunlah. Aku akan singgah ke rumahmu." Itu kan lagu sekolah minggu. Ya. Begitu Yesus singgah, begitu Yesus berjumpa dengan Sakeus, Sakeus langsung mengatakan apa? Hari ini juga saya mau bertobat dan bukan dengan bibir. Bukan dengan bibir. Hari ini juga Tuhan aku akan melakukan, memberikan, membayarkan 4 kali lipat dari apa yang aku sudah pernah peras dari orang lain. Itu tindakan radikal dari Sakeus. Apakah saudara dan saya mampu untuk mengatakannya? Hari ini juga Tuhan aku akan berhenti marah. Berani saudara berkata begitu? Hari ini Tuhan aku akan berhenti ngomel. Hari ini Tuhan aku sudah berjumpa dengan Engkau dan aku akan berhenti gosip. Hari ini Tuhan aku berjumpa dengan Engkau dan aku akan tetap mengasihi orang yang membenciku. Itu perubahan yang radikal yang harus dimulai seperti Sakeus. Jangan kayak Petrus. Petrus kan ngakunya luar biasa ya, waktu perjamuan terakhir itu apa yang Petrus katakan? Tuhan aku gak mungkin meninggalkan Engkau. Sampai dikatakan Yesus kan batu karang, tapi batu karang pelempem. Ya. Apa? Tidak mungkin aku akan sekali-kali meninggalkan Engkau.
Setelah diketawain ayam, baru tahu itu kan ayamnya sebenarnya lagi ngetawain dia. Mungkin berkokoknya bukan kayak ayam berkokok ya, ayam yang lagi ngejek, kokok gitu ya. Mungkin lagi ngejek Petrus, kamu ngomong besar doang. Kamu katanya sudah bersama dengan Yesus, bahkan kamu berjanji di hadapan Yesus. Masa kamu kalah sama pemungut cukai yang orang najis dan kafir jijik itu? Kamu kan katanya pengikut Yesus yang lebih kudus, suci dan benar dan baik. Masa kamu kalah dengan orang-orang itu? Yang menarik adalah perempuan Samaria yang di pinggir kali, bukan ya? Pinggir sumur ya, sudah ganti ya. Di pinggir sumur. Di pinggir sumur itu adalah penginjil pertama bagi orang kafir yang dicatat oleh Alkitab. Kenapa? Karena perempuan itu setelah bercakap-cakap dengan Yesus, setelah menerima roti hidup dan air hidup, perempuan itu segera kembali ke tempatnya dan membawa ratusan orang untuk berjumpa dengan Yesus dan menerima Yesus. Itu nggak pakai ngomong banyak, tetapi pakai perubahan kehidupan. Apakah kita mau menjadi radikal dalam perubahan kehidupan? Berjumpa yang mengubahkan, berjumpa yang memberikan keyakinan dan kebenaran, berbuah lebih baik. Khotbah ini biarlah ditutup dengan tanda tanya. Karena jawabannya bukan saya yang menentukan, tapi Anda dalam hidup keseharian Anda. Anda mengaku berjumpa dengan Yesus, seperti apa perjumpaan itu mengubahkan Anda? Seperti apa Anda mau membuka diri terhadap Kristus? Itu adalah jawaban Anda. Dan jawablah dalam kehidupan, bukan di ruang ibadah ini. Jawablah dalam realitas yang nyata di luar sana. Pasca beberapa tahun lalu ketika saya masih melayani di GKI Ciledug Raya, saya membuat satu tulisan, selamat beribadah. Saya tidak meletakkannya di luar, tetapi saya meletakkannya persis di atas pintu itu. Jadi ketika orang mau keluar, ada tulisan selamat beribadah, bukan orang mau masuk gereja. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Yesus akan melahirkan ibadah sejati di luar sana. Ibadah sejati kasihilah. Persembahan adalah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Itu di luar sana, ya, di luar sana. Jadi untuk menutup kebaktian ini, selamat berjumpa dengan Yesus dan selamat beribadah di luar gereja, di rumahmu, di tempat kerjamu, di masyarakatmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersaat hening sejenak. Saudara-saudara, mari kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Dengan bangkit berdiri, hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 149 bait yang pertama dan kedua. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa dan mohon berkatnya. Mari kita berdoa. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan campur tanganmu dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk pemeliharaanmu dan perjumpaan-perjumpaan yang sudah Tuhan lakukan. Dan kami mengucap syukur bahwa kami boleh Tuhan peliharakan sampai saat ini. Bapa di surga, izinkan kami memberikan sebagian kecil dari apa yang sudah kami terima darimu. Dan biarlah Tuhan sucikan, kuduskan, hingga layak untuk Tuhan pakai bagi perbesaran kerajaan-Mu. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat isi persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami dalam masa pandemi ini. Kami ingin bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kami. Meskipun kami tahu kehidupan semakin sulit. Ada begitu banyak dari antara kami yang mungkin kesulitan dalam pekerjaan kami. Kami juga bersyukur untuk keadaan sulit ini, karena kami tahu semakin sulit keadaan ini, semakin kami memerlukan pertolongan Tuhan dan kehadiran Tuhan untuk menuntun kami. Maka tuntunlah kami yang sedang dalam kesulitan, supaya kami dimampukan untuk keluar dari kesulitan ini dengan kreativitas dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bagi kami yang masih tetap mendapatkan penghasilan bahkan lebih baik di masa pandemi ini, jangan biarkan kami berdiam diri melihat saudara-saudara kami yang kesulitan, tetapi tariklah tangan kami supaya mampu untuk terulur bagi mereka menjadi saluran berkat. Kami berdoa bagi pergumulan lain, untuk pasangan hidup, untuk keluarga, pendidikan. Kami mau Tuhan juga tolong segala sesuatunya. Berikan kami kesehatan, berikan kami berkat dan rezeki, supaya kami mampu bertanggung jawab dan bergantung pada Tuhan untuk dalam memelihara kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga ingin berdoa bagi setiap kami yang sakit dan yang sedang berduka dan yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Christian Toro yang akan operasi usus buntu. Tuhan topang, Tuhan tolong perawatan medis yang ada, dokter yang ada, supaya mendatangkan pemulihan yang baik.
Kami berdoa bagi keluarga supaya terus dengan cinta kasih mampu untuk mendukung dan memberikan kasihnya, karena hati yang gembira adalah obat. Biarlah kegembiraan itu boleh dihadirkan juga di dalam keluarga untuk mendukung proses medis ini. Kami berdoa bagi Ibu Herianto, Saudara Noverius Tiladuru, untuk Bapak Aksiono, untuk Bapak Agustinus Lambi, untuk Ibu Kristin, untuk Ananda Serafim, dan Ibu Gatot Raharjo, serta Penatua Hotlan Siahaan. Kami mau Tuhan juga menyapa mereka, merengkuh mereka, mengulurkan tangan kasih-Mu pada mereka, sehingga mereka yang sakit ini juga dimampukan untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan sakit ini datang dan kami harus menanti pemulihannya, biarkan kami tetap berharap pada Tuhan dan menjalankan tugas-tugas kami di dalam kehidupan dengan baik. Karena kami tahu kerapuhan hidup kami, kerapuhan tubuh kami, itu justru menunjukkan bahwa ketika kami lemah, biarlah Tuhan yang kuat. Pemulihan kami harapkan daripada-Mu ya Kristus, karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga Ibu Kasmida Ginting yang berduka. Kami mau Tuhan juga tolong rengkuh mereka, menangislah bersama dengan mereka, seperti halnya Engkau menangis tatkala Lazarus Engkau panggil pulang. Kami mau Tuhan juga mau mendukung mereka dalam proses adaptasi kedukaan ini. Biarkan Tuhan juga memakai jemaat-Mu, baik di sektor-sektor terkait maupun jemaat-Mu di POK Lenteng Agung ini, untuk hadir sebagai perpanjangan tangan Kristus, menghibur yang berduka. Kami berdoa juga untuk pelayanan pendeta, majelis, komisi-komisi, pegawai, karyawan gereja. Biarlah pelayanan mereka betul-betul didasarkan pada Kristus untuk boleh mendatangkan hal yang baik dan semakin radikal dalam kasih dan rahmat serta hikmat Tuhan, supaya dengan keradikalan Yesus mereka boleh menyapa begitu banyak orang dalam cinta kasih. Kami ingin berdoa bagi panitia retreat dalam penggalangan dana. Biarkan Tuhan cukupkan dalam situasi yang sulit ini. Kami percaya Tuhan tetap akan memelihara kehidupan gereja kami juga. Untuk pergumulan gereja-gereja di Indonesia, untuk bangsa dan negara, untuk virus corona, untuk wabah bencana alam di NTT dan NTB dan juga di daerah Malang. Kami berdoa bagi itu semua ya Tuhan, tolong ikut campur tangan. Tangan kami begitu kecil dan pendek di tempat ini, tetapi tangan kami ingin terangkai dengan tangan-tangan mereka di sana. Sehingga jangan biarkan kami pun berdiam diri. Kami diundang untuk ikut terlibat meski kecil, tapi akan sangat berharga untuk menunjukkan cinta kasih kami. Termasuk program pengumpulan Alkitab. Biarkan Tuhan juga sapa setiap jemaat untuk boleh menolong mereka. Ada begitu banyak kawan-kawan di NTT dan NTB yang merindukan Alkitab. Barang-barang mereka tersapu oleh banjir dan oleh bencana yang ada. Kami mau Tuhan, mereka yang merindukan Alkitab lebih dari barang-barang mereka yang hilang, boleh terjawab pergumulannya dengan Alkitab yang kami punya, yang dapat kami bagikan. Tentu kami mohon juga Tuhan, agar kami tidak memberi barang yang sangat buruk, tetapi kami ingin belajar untuk memberi yang baik. Biarlah Alkitab yang kami berikan nantinya juga Alkitab yang dalam wujud yang baik, yang dapat dibaca dan masih layak untuk dapat dinikmati oleh kawan-kawan di tempat bencana di sana. Kami juga ingin berdoa bagi ujian akhir sekolah, jenjang SD dan ujian masuk perguruan tinggi. Biarkan Tuhan juga tolong anak-anak kami untuk hidup dalam Kristus, berjumpa dengan Kristus, dan melahirkan kejujuran dan kerja keras. Karena Kristus adalah sosok yang jujur dan bekerja keras, maka kami memohon Tuhan juga membimbing anak-anak kami dengan hikmat yang demikian. Dan di akhir doa kami ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbahagia yang berulang tahun pada minggu ke depan. Kami berdoa untuk Alida Daily, untuk Bapak Heri, untuk Saudari Kondolesa, untuk Ibu Yolanda, untuk Bartolomeus Felix, untuk Devin Mahardika, untuk Ibu Narulita, untuk Ibu Sukasmi, untuk Jiwanda, untuk Aris Nainggolan, untuk Yohanes Kavin, untuk Ibu Elma Kristin, untuk Kevin Yopan dan Bapak Yohenar.
Kami berdoa Tuhan untuk mereka, supaya mereka di masa usia-usia yang bertambah ini semakin menghayati dan semakin dekat kepada Tuhan, untuk terus menghidupi karya Tuhan dan semakin mewujudkan karya kasih Kristus. Karena hidup adalah sebuah titipan, hidup adalah sebuah pertandingan, dan biarlah pertandingan yang boleh kami nikmati ini, kami rayakan ulang tahun sebagai bentuk wujud pertandingan yang masih berlanjut ini, boleh kami selesaikan nantinya dengan sebuah kebanggaan dan memperoleh mahkota kehidupan. Kami mau Tuhan berkati keluarganya, berkati sanak saudaranya, biarlah saudara-saudaranya juga boleh ikut merasakan sukacita dan menghayati kembali makna kehidupan dalam ulang tahun ini. Inilah kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, karena lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, berdirilah. Bersiaplah, kembalilah dalam kehidupan sehari, dan jadilah saksi-saksi Kristus sesuai firman Tuhan yang telah dikabarkan. Dan mari kita bersiap karena Tuhan mengutus kita. Sadarilah itu dan hayatilah PKJ 185. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita Dengan senang, dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah selalu berkenan menjumpaimu setiap saat, setiap waktu dengan kasih-Nya. Kristus selalu berkenan menjadi sahabatmu yang akan menemani dan menjumpaimu dalam perjalanan hidupmu. Roh Kudus akan selalu tercurah setiap saat, setiap waktu untuk mengaruniakanmu damai sejahtera, hikmat dan sukacita. Maka kembalilah dan berjuanglah untuk menyatakan kebenaran bersama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari kini sampai selama-lamanya. Amin.